Madhab, singkatan dari ma dhahaba ilaihi. Insyaallah. Madhab, ma dhahaba ilaihi. Ma, pilihan. Dhahaba, yang condong, ilaihi, untuk diambil kepadanya. Dari 4 pilihan yang ada baca bismillah, 70 hadis, Anda condong pada yang mana? Ketika Anda pilih salah satunya, itu yang disebut dengan madhab. Berarti ini madhab saya, maksudnya pilihan saya. Di madhab itu bukan aliran, bukan kelompok. Para imam ini menuliskan tuntunan-tuntunan dalam bentuk manhaj, dikumpulkan di kitab mereka, ada semua. Cuma ketika mempraktekkan, nggak mungkin semuanya dipraktekkan, mereka harus pilih salah satu. Makanya ketika Imam Abu Hanifah memilih, maka dikenal dengan madhab Hanafi. Ya. Imam Malik memilih, dikenal dengan madhab Maliki. Imam Syafi'i memilih, dikenal dengan madhab Syafi'i. Imam Ahmad memilih, dikenal dengan madhab Hambali. Ya. Awas, hati-hati. Ya, hati-hati. Ini penting untuk dipahami oleh kita semua. Jadi orang-orang yang belajar petunjuk sampai ke Nabi, ya, yang salafus saleh, orang-orang yang disebut dengan salafi, jamaknya salafiyun, maka tidak mungkin, mustahil kecuali melewati pilihan-pilihan ini. Pasti milih. Ya. Dari sini, ya, kita ingin meluruskan satu pernyataan yang kadang-kadang suka keliru. Kamu ikut madhab atau ikut Nabi? Sebetulnya bukan itu kalimatnya, itu menunjukkan Anda tidak paham. Bukan ikut madhab, ikut Nabi, bukan. Karena mustahil ada madhab yang keluar dari tuntunan Nabi, itu mustahil. Ya. Ayo, kamu ikut Imam Syafi'i apa ikut Nabi? Apa Anda pernah ketemu Nabi? Pasti lewat ini dulu gitu. Jadi mustahil kalau Anda ingin ke Nabi tidak melalui jalur ini, mustahil itu. Ya. Makanya setiap kita itu pasti mengambil pilihan-pilihan yang disebut dengan madhab itu. Ya. Cuma mana yang Anda ambil itu terserah Anda. Tidak harus fanatik di bidangnya. Ya. Misal, saya mesti Syafi'i saja. Ya. Masya Allah, Imam Syafi'i saja mengatakan kalau pendapat saya tidak sesuai dengan turunan Al-Quran dan Sunnah, lemparkan pendapat saya ke tembok, ambil yang lain. Semua imam mengatakan begitu. Jadi teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, jadi kalau ada orang-orang kemudian belajar dan bersumber dari salah satu di antara yang 4 ini, dan sedunia semuka bumi, demi Allah saya katakan, sumbernya pasti melewati ini. Pasti generasi setelahnya pasti lewat sini. Ya. Karena mereka yang mengumpulkan. Hanya persoalan memilih yang mana, itu kita tidak bisa paksakan. Ya. Nah, yang jadi persoalan, imam-imam ini kemudian mengajarkan pada generasi setelahnya, sehingga muncul murid-murid yang berikut ini. Ini sampai masa sekarang. Ya. Imam Hanafi, Abu Hanifah, Nu'man bin Bashir, punya murid namanya Abu Yusuf. Ya. Dengan Asy-Syaibani. Murid terakhirnya sekarang Ad-Dahlawi, di wilayah Pakistan, Asia Selatan, Pakistan, India. Jadi kalau Anda belajar ke wilayah Pakistan, ke India, itu pasti akan menemukan konsep Hanafi di sini. Ya, konsep Hanafi. Maaf, misal dalam Fatihahnya tidak membaca basmalah, akan langsung. Subuhnya pasti nggak pakai kunut, pasti itu. Ya. Dan ada turunan-turunan yang lainnya. Tahiyat yang menggunakan iftirash, itu Hanafi. Cina juga Hanafi, Asia Timur. Ya. Dan mereka perempuannya cenderung Jumatan. Ya, cenderung Jumatan, dan disediakan tempat khusus untuk Jumatan. Ya, jadi Jumatan sunnah bagi perempuan, tapi sunnah yang dimuliakan. Itu diantara madzhabnya Hanafi. Ya. Ini Asia Selatan. Jadi kalau ada alumni-alumni Pakistan, alumni-alumni India, pada umumnya pasti mengalami hal-hal dari madzhab Hanafi. Maliki punya murid namanya Ibnu Wahab. Ya. Punya murid lagi Suhail. Punya murid lagi ini, Masya Allah, yang sekarang terakhir Ar-Rabiti. Imam Malik tidak pernah keluar dari Madinah, selalu ke situ, ngajar di situ sampai wafatnya, dan orang-orang belajar dari situ menyebar kembali. Ya. Kebanyakan di Afrika Utara, ya, terutama dari mulai Libya, Tunisia, ke Aljazair, ke Maroko, ya, nyebrang sedikit ke Italia, Spanyol, Perancis, itu rata-rata Maliki. Kalau Fatihah nggak baca Bismillah, kalau sholat tangannya ke sini. Ya, jadi tidak semua yang begini langsung Syiah, tidak. Ada tanda yang lainnya. Ya, ada hadis yang begini, ada, tidak semuanya Syiah. Ya, Syiah itu nanti berbeda dalam aspek yang lain. Asy-Syafi'i. Ya, Asy-Syafi'i. Allahumma shalli ala Muhammad. Imam Syafi'i ini, Bu, lahirnya di Gaza, Pak. Begitu lahir, tumbuh, ini termasuk keturunan Rasulullah SAW, meninggal ayahandanya. Nah, sampai saking luar biasanya karena doa ibundanya salah satunya, itu punya ketajaman daya ingat. Punya murid, di antaranya ada Al-Buwaiti, ya. Imam Al-Bukhari, ya. Al-Bukhari itu termasuk muridnya Asy-Syafi'i, ya. Imam Al-Bukhari, hati-hati, ya.
rujukan hadis sahih. Dr. Wahab Az-Zuhaili, ya, perwakilannya yang sekarang representasinya Asy-Syafi'i, tinggalnya di Syria tapi sudah wafat, ya. Sudah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Ini umumnya di Asia Tenggara. Ya, kalau Anda misalnya ambil yang Malaysia, sebagian besar Indonesia, di Filipina dan sebagainya, itu umumnya rata-rata Asy-Syafi'i. Bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau subuh pakai kunut. Hati-hati, Imam Syafi'i kunut. Imam Al-Bukhari itu kunut. Jadi kalau misalnya Anda nggak kunut, hati-hati, jangan langsung mengungkapkan, oh bid'ah yang kunut nih, salah yang kunut nih. Imam Al-Bukhari kunut. Anda nyebut Imam Al-Bukhari, kunutnya Anda salah, tapi hadisnya Anda ambil. Agak bingung tuh. Ya. Kunut itu salah, kunut bid'ah, tapi Anda berhujjah dengan hadis Al-Bukhari. Ya, belajar dulu, gitu kan, cek dulu. Termasuk yang tidak kunut pun jangan dipersoalkan, punya dalil juga. Jangan-jangan Anda ambil sesuatu yang tidak Anda ketahui. Sekarang Imam Ahmad bin Hambali punya murid Al-Athram, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, termasuk Syekh Al-Albani. Jadi Syekh Al-Albani pun bermadhab. Madhabnya apa? Hambali. Awas, hati-hati, awas. Antum yang belajar dari syekhnya turunan Al-Albani misalnya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu pun bermadhab. Madhabnya madhab Hambali, Ahmad bin Hanbal. Kalau bismillahnya disirkan, kunutnya nazilah, gitu kan? Baik, dalam keadaan Anda salat 2 rakaat, duduknya menggunakan iftash, kan? Itu Hambali. Itu Hambali. Jelas sampai sini? Ya. Kemudian menyebarnya di mana? Di wilayah Teluk Saudi dengan Mekah dan Madinahnya. Jadi kalau ada teman-teman alumni dari Madinah, pasti itu Hambali. Ya. Dari Mekah Ummul Qura juga Hambali. Dari Abu Dhabi, ya, dari Qatar itu Hambali. Ya, itu Hambali sekitaran itu.